Oke, kelas 9. Pembelajaran online hari ini, kita akan membahas persiapan ujian sekolah yang mungkin akan diadakan bulan April ya. Oke. Nah, Miss di sini sangat ingin sekali membuktikan bahwa kalian ini mampu untuk memberikan yang terbaik dari dalam diri kalian. Jadi Miss akan bahas satu persatu soal yang kemungkinan akan keluar di ujian sekolah matematika tahun 2020. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari nomor pertama. Yang pertama, di sini nomor 1, dalam kompetisi OSN, setiap jawaban benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi negatif 2, dan tidak dijawab diberi nilai negatif 1. Dari soal yang diberikan, Tina hanya mendapat nilai 125. Karena ada 3 soal yang tidak dijawab, banyak soal yang dijawab Tina dengan benar adalah, oke, di sini kita misalkan jawaban yang benar itu adalah N. Kemudian jawaban yang salah, otomatis karena dia tidak menjawab 3, maka 50 dikurangi 3 dan dikurangi jawaban yang benar, maka jawaban yang salah adalah 47 dikurangi N. Dari jawaban yang benar dan jawaban yang salah, dan serta jawaban yang tidak dijawab, maka Tina mendapat nilai 125. Oke. Dari situ, dari 125 itu tadi, kita jumlahkan semua. Jadi jawaban yang benar dikalikan dengan 4, kemudian jawaban yang salah kita kalikan dengan negatif 2. Dan jawaban yang tidak dijawab kita kalikan dengan negatif 1. Maka didapat 125 sama dengan 6N minus 97. Dari situ, maka kita dapat N-nya sama dengan 37 soal. Sehingga jawaban yang benar sebanyak 37 soal. Oke, dari sini mungkin kalian paham bahwa nomor 1 ini adalah materi tentang bilangan bulat. Jadi materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Jadi kalau kalian yang ingin mempelajari atau menggali soal-soal yang persis seperti ini, kalian cukup cari di internet manapun tentang bilangan bulat, soal ceritanya tentang nilai. Ya, jadi kalian bisa cari di internet. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ibu memiliki 11,5/6 kg gula pasir. Sebanyak 1/3 kilo gula pasir disimpan di dapur untuk digunakan sendiri. Sedangkan sisanya akan dibagikan tetangga yang membutuhkan. Gula pasir yang akan dibagikan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, jika setiap setengah kilogram gula pasir dimasukkan ke dalam kantong plastik, banyaknya kantong plastik yang diperlukan adalah, jadi pertama-tama ibu memiliki 11,56 kg gula pasir. Kemudian 2/3 kilonya itu akan disimpan di dapur. Nah, dari situ kita bisa menggunakan cara nomor 2 ini menggunakan konsep pecahan. Pecahan ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Jadi, untuk nomor 2 ini, 11,5/6 kg ini dikurangi dengan 2/3 kilo. Nah, toh. Nah, dari situ,
21/3, sorry, 21/3. Dari situ akan diketahui nilainya adalah 19/2 kilo. Nah, 19/2 kilo ini tadi, sisanya akan dibagikan tetangga. Setiap tetangganya itu akan mendapatkan setengah kilo. Setengah kilo. Berarti kantong plastik yang diperlukan adalah, jadi 19/2 ini dibagi dengan setengah kilo. Jadi, kalau misalkan kita pakai cara manual, memang hasilnya 19 kantong. Kalau kita pakai cara manual, 19/2, karena dibagi, maka kita balik menjadi 2/1. Kita coret, maka hasilnya sama dengan 19. Oke ya. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 2. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal selanjutnya. Oke, untuk nomor 3, ini tentang bilangan pangkat. Bilangan pangkat. Materi ini ada di kelas 9 di semester 1. Nah, di sini ada 32 pangkat minus 3/5. Tentukan nilai N. Di sini kamu sederhanakan dulu. Jadi 32 min 3/5 ini tadi, kamu sederhanakan adalah 32-nya kamu sederhanakan. 32-nya kamu sederhanakan. Menggunakan, nah, disederhanakan bagaimana, Miss? 32 itu paling sederhana adalah kita basisnya pakai bilangan 2. Otomatis kalau 32 kita sederhanakan menjadi 2, berarti ini 2 pangkat 5. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, dari situ kita mendapatkan 2 pangkat 5 dipangkatkan minus 3/5. Otomatis 5-nya kita bisa sama-sama coret, sehingga bisa menghasilkan 2 pangkat minus 3. Kalau misalkan di pilihan ganda itu sudah ada jawaban 2 pangkat minus 3, ya sudah. Kalian cukup jawab 2 minus 3. Tapi, jika di pilihan ganda itu meminta untuk di pangkatnya harus bernilai positif, berarti kita bisa mengubah menjadi 2, kita bisa mengubah menjadi 1/2 pangkat 3. Ini kalau misalkan dimintanya pangkatnya positif. Nah, kalau misalkan disuruh menyederhanakan lagi, berarti 1/2 pangkat 3 ini sama dengan 1/8. Jadi tergantung nanti pilihan gandanya yang mana. Mau yang 2 pangkat min 3 atau 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Tergantung nanti pilihan gandanya yang mana. Oke. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa dalam bentuk bilangan berpangkat, kalian harus bisa membawa pangkat itu sesederhana mungkin atau membawa pangkat itu ke pangkat negatif atau pangkat positif. Oke, lanjut ke nomor 4.
Untuk nomor 4, ini adalah bilangan akar. Nah, kalau misalkan ada bentuk soal seperti ini, kalian jangan langsung mengalihkan dengan akar sekawannya. Karena ya boleh, sebenarnya bukan tidak boleh, boleh kalian mengalihkan dengan akar sekawannya. Tapi saya hanya menyarankan sederhanakan dulu ini akarnya. Kenapa? Kalau kalian langsung mengalihkan dengan akar sekawannya, itu sangat riskan kalau kalian caranya atau hitungannya kalian bisa salah. Jadi mengantisipasi, mengurangi kesalahan, kalian sederhanakan dulu. Contoh misalkan seperti ini. Akar 128 ini carilah perkalian yang pasangannya itu bilangan kuadrat. Jadi 128 dikalikan berapa, hasilnya bilangan kuadrat. 128 itu 64 kali 2. 64 itu merupakan bilangan kuadrat. Kemudian 50. 50 itu 25 kali 2. 25 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, untuk yang penyebutnya 18, berarti kamu cari juga bilangan kuadrat. Di sini bilangan kuadratnya 64, 9, 16. Udah ya? Dari sini, kamu bisa menyederhanakan lagi dari akar tersebut. 64 ini saya keluarkan, 25, 9, dan 16 ini saya keluarkan dari akar. Sehingga menjadi 8 akar 2 ditambah 10 akar 2 per 15 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Nah, di sini lebih gampang karena kita melihat di sini, ini sama-sama akar 2. Kalau dia memiliki akar yang sama di dalamnya, itu bisa dijumlahkan. Jadi 8 akar 2 ditambah 10 akar 2 itu bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah 18 akar 2 per 11 akar 2. Karena sama-sama dia memiliki akar 2, kita bisa coret. Nah, jadi jawabannya adalah 18 per 11. Jadi saran saya ketika kamu memiliki soal seperti ini, jadi jangan dikalikan dengan akar sekawannya, sederhanakan dulu. Tetapi jika akarnya itu adalah bilangan faktor prima, misalkan bilangan faktor prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, silahkan langsung dikalikan dengan akar sekawannya. Tapi kalau bilangan itu bisa disederhanakan, sederhanakanlah dulu. Oke ya. Itu untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Panjang dan lebar sebuah miniatur gedung adalah 9 cm dan 7,5 cm. Jika panjang gedung sebenarnya adalah 60 meter, maka lebar sebenarnya adalah dari sini kita hanya disuruh mencari lebar sebenarnya. Berarti yang kita gunakan hanya lebarnya saja. Berarti hanya 7,5 cm ini. Ya toh? Oh, tidak. Bukan 7,5 cm, tapi kita cari dulu skalanya. Dia skalanya berapa? Skala dari gedung yang asli dengan gedung maketnya itu, miniaturnya itu berapa? Oke. Berarti
Panjang gedung sebenarnya 60 meter. Kita ubah dulu menjadi sentimeter, berarti 6.000 cm. Dan panjang miniatur gedung adalah 9 cm. Dari situ kita masukkan ke rumus skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sehingga kita dapat menemukan skalanya dari miniatur dan gedung sebenarnya itu adalah skalanya 3:2000. Dari situ, lebar miniaturnya kan 7,5 cm. Dari itu kita kalikan dengan, kita kalikan dengan 2000 dibagi 3. Jadinya 5000 cm. Karena dia yang diminta lebar sebenarnya, dan lebar sebenarnya dalam gedung, itu biasanya dalam bentuk meter. Maka ubahlah menjadi satuan meter. Oke ya. Kalau misalkan cara saya ini cukup rumit karena menggunakan rumus skala, kalian boleh gunakan rumus manapun, kalian boleh gunakan cara manapun yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Oke, lanjut untuk nomor 6. Nomor 6 ini adalah konsep aritmatika sosial. Ya. Aritmatika sosial ini ya anggap aja kalian belajar tentang ekonomi, tapi masalah yang sangat sederhana, tidak sampai yang rumit sekali ya. Jadi masalah nomor 6 ini, Tasya itu mau membeli sebuah kaos. Di sini ada pilihannya toko A, B, C, dan D. Ya kan? Nah, di sini toko A, B, C, D ini memberikan diskon masing-masing. Diskon masing-masing ini Tasya harus memilih salah satu. Nah, di manakah yang paling murah? Oke, untuk toko yang A, dari harga 125.000 diskonnya 25%. Berarti Tasya hanya perlu membayar 93.750 rupiah. Untuk toko yang B, berarti 110.000 dikali 15% itu sama dengan 16.500. Berarti diskonnya itu 16.500. Diskonnya 16.500. Itu hanya diskon ya. Nah, dari situ dikurangi dengan diskonnya itu dikurangi dengan 110.000. Berarti 93.500. Jadi yang harus dibayar Tasya kalau misalkan beli di toko B itu 93.500. Oke, untuk toko yang C harganya 130.000 dikali dengan 28%, maka diskonnya itu adalah 36.400. Itu diskonnya. Otomatis harga yang perlu dibayar oleh Tasya kalau misalkan beli di toko C, harganya adalah 93.600. Oke ya. Nah, untuk toko yang D, dia mendapat cashback 10.000. Berarti 103.700 dikurangi 10.000 sama dengan 93.700. Nah, dari sini kalau misalkan Tasya membeli sangat murah jika dipilih adalah toko B.
Jadi lebih baik memilih toko B. Oke ya. Itu salah satu contoh masalah tentang aritmatika sosial yang mungkin akan keluar di ujian sekolah. Jadi nanti yang akan keluar itu kemungkinan adalah ada sebuah permasalahan atau misalkan toko A, toko B, toko C, toko D. Nah, di situ nanti disuruh milih mana yang lebih murah. Jadi kalian hitung satu persatu. Itu untuk yang aritmatika sosial. Oke, untuk nomor 7, tetap di masalah aritmatika sosial. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama setahun. Berapa persen Kak persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut? Jadi pertama, Pak Bagus minjam uang di bank 2 juta. Dia ngangsurnya 200.000. Berarti yang perlu kalian cari adalah bunganya dia, total pinjaman Pak Bagus berapa. Nah, selama setahun total pinjamannya 200.000 dikali 12. Jadi total pinjamannya adalah 2.400.000. Otomatis karena total pinjamannya 2.400.000 ini 2.400.000 ini sudah ditambahkan dengan bunganya ya. Jadi 2.400.000 itu sudah bunganya juga. Nah, dari 2.400.000 itu kamu cari bunganya berapa? Nah, cari bunganya berarti bunga pinjamannya Pak Bagus 2.400.000 dikurangi 2 juta berarti bunganya adalah 400.000. Dari 400.000 itu tadi kamu masukkan. Masih ingatkah rumus dari bunga? Masih ingatkah rumus dari bunga? Rumus dari bunga adalah bunga sama dengan kalau misalkan bulan, saya misalkan T per 12 dikali P persen dikali UM-nya. UM ini adalah uang mula-mulanya atau bisa dianggap ini adalah pinjaman dari Pak Bagus. Ya. Jadi kalau misalkan kita hitung 400.000 sama dengan 12 per 12, karena tadi kan diangsurnya selama setahun. Jadi T-nya 12, P persen. P-nya itu yang kita cari persenannya berapa. Nah, uang UM-nya berarti mula-mulanya dia pinjamannya 2 juta. Berarti dari sini kita bisa cek, kita tinggal coret-coret sana-sini, maka 40 sama dengan 2P. Maka P-nya adalah 20. Karena dalam persentase bunga, maka dia 20%. Itu untuk aritmatika sosial. Aritmatika sosial bunga. Nanti bisa juga bunga pinjaman atau bunga tabungan. Tapi untuk bunga tabungan, kita di sini hanya membahas bunga tunggal, tidak ada bunga majemuk. Kalau bunga majemuk nanti kalau kalian belajar tentang ekonomi yang nanti kalian akan masuk di akuntansi, kalian akan belajar lebih lanjut di situ. Oke ya, kita masuk ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ini cukup hot bagi kalau menurut saya soal ini cukup hot karena memang kalian harus menemukan dua sisi, maksudnya dua rumus dari dua pola bilangan yang berbeda, ya kan? Di sini Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap kolam mempunyai bentuk persegi. Jadi di sini
Yang biru itu ubin warna, yang biru ini adalah ubin warna biru. Untuk yang putih ini adalah ubin yang warna putih. Nah, gambar berikut ini menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Nah, ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin, maka banyaknya ubin warna putih adalah, nah, dari sini Miss akan membuat sebuah tabel seperti ini. Nah, di sini kamu bisa melihat untuk kolam yang pertama, ubinnya ini hanya satu yang warna biru. Ubin yang putih ini ada 8. Ya, itu kolam yang pertama. Untuk kolam yang kedua, ini ubinnya, ini kolam 1. Untuk kolam yang kedua, kamu cek di sini. Ubinnya ada 4. Berarti kalau misalkan saya sederhana, kalau misalkan saya cari berarti tinggal 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini ubin putihnya 12. Ya kan? Berarti yang pertama 8 ditambah 1 kali 4. Kita mencoba untuk cari ubin yang warna putih ini polanya bagaimana. Untuk kolam yang ketiga, ini ubin yang biru sama dengan 9. Berarti ubin yang putih 16. Kita cek di sini ya. Di sini untuk ubin yang biru sudah gampang, langsung terlihat bahwa polanya adalah dikuadratkan. Ya kan? Polanya adalah dikuadratkan. Bagaimana dengan putih? Kamu harus dari sini dari 8, 12, 16, 20. Ya kan? Dari 8, 12, 16, 20. Nah, polanya dia diapakan? Dia polanya selalu ditambah dengan 4. Betul ya? Ditambah dengan 4. Nah, kalau ditambah dengan 4, maka UN-nya sama dengan, karena ditambah dengan 4, setiap suku berikutnya selalu ditambah dengan 4, maka hasilnya 4N ditambah, nah kalau misalkan UN-nya ini 1, berarti 4N ditambah berapa? Ditambah 8 kah? Betul? Apakah 4N ditambah 8? Kalau misalkan ini 1, berarti ini, kalau misalkan ini N-nya 1, harusnya N-nya sama dengan 12, sedangkan N-nya ini sama dengan 1. Berarti otomatis N-nya sama dengan berapa? Kalau berarti ini yang harus diubah kan? Nah, otomatis kita ubah menjadi 4N min 1 ditambah 8. Ini untuk yang ubin putih. Ya. Ini yang untuk ubin putih. Nah, dari situ kita bisa melihat. Dari situ kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa kalau yang ubin biru, kita cari N-nya dulu. Tadi yang diminta kan adalah 10.000. Berarti N kuadrat sama dengan 10.000 kan? N kuadrat 10.000, maka N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 100. Nah, ini untuk yang biru. Sekarang kita cari yang putih. Karena N-nya 100, berarti kita cari U100. Tadi kan rumusnya sama dengan 4 N-1. Berarti kalau N-1 99 ditambah 8. Nah, 99 kali 4 sendiri adalah berapa?
99 dikali 4 itu sama dengan 396. 396 ditambah 8 itu sama dengan 404. Maka banyaknya ubin putih ketika ubinnya 10.000, maka ubin putih sama dengan 404. Dari sini paham ya? Jadi kalau misalkan misi apa caranya masukkan ke mana? Cari rumusnya. Kalian bisa pakai, kalau misalkan ini berulang untuk yang ubin putih ini ya. Ubin putih kalau misalkan dia polanya ditambah, masukkan aja ke rumus barisan aritmatika ya. Jadi masukkan ke rumus UN A plus N min 1 kali B. Masukkan ke rumus itu aja. Untuk cari rumus UN-nya berapa. Jadi kalau misalkan dia ditambah atau dikurangi, masukkan ke barisan aritmatika. Itu. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 9, nah, sorry, kepencet ya ini. Dalam sebuah ruang pertunjukan, penempatan kursi diatur sehingga terdapat 14 kursi pada baris pertama, 16 kursi pada baris kedua, dan seterusnya bertambah 2 kursi dari baris di depannya. Banyak kursi pada baris terakhir ada 52 kursi. Oleh karena ada acara festival, penempatan kursi pada ruang pertunjukan tersebut akan diubah. Pada penempatan kursi yang baru ada 12 kursi pada baris pertama dan 18 kursi pada baris kedua. 24 kursi pada baris ketiga dan baris berikutnya lagi mengikuti pola tersebut. Jadi, jika jumlah baris kursi pada penempatan kursi sebelumnya dan sesudah pengaturan terakhir sama, ingat ya, jadi baris kursinya itu sama dari yang sebelumnya dan pengaturan terakhir itu juga sama. Banyak kursi tambahan, berarti bagaimana? Jadi kita cari dulu, dari penempatan kursi pertama, diketahui A-nya 14, B-nya 2. Betul ya? Untuk nomor 9 ini kita menggunakan konsep barisan aritmatika, bukan geometri, karena dia ditambah, berarti kita menggunakan barisan aritmatika. Dari situ, kita cari dulu, di 52 kursi itu dia N keberapa? Oke ya. Nah, kita cari menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, 52 itu N keberapa? Dari sini kita bisa cek N-nya sama dengan 20. Karena kita sudah tahu N-nya 20, kita cari penempatan kursi pertama itu jumlah kursinya ada berapa? Nah, kita pakai rumus SN. Dari sini, S-nya diketahui 20. Maka untuk penempatan kursi yang pertama 660 kursi. Itu untuk penempatan yang pertama. Untuk penempatan yang kedua, jumlah baris kursi pada kursi pertama dan penempatan kursi kedua sama. Ingat ya, jadi N-nya sama. N-nya sama. Jadi N-nya sama-sama 20. Sehingga penempatan kursi kedua A-nya 12, B-nya 6. Sehingga kita cari di sini S20, maka untuk penempatan kursi kedua ada 1.380 kursi. Maka selisihnya tinggal dikurangi 1.380 dikurangi 660, jawabannya adalah 720 kursi. Ya. Nah, itu untuk yang tentang barisan aritmatika. Oke. Untuk yang nomor 10, kita bahas tentang barisan geometri. Yang terakhir, kita akan bahas tentang barisan geometri. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian.
masing-masing membentuk barisan geometri. Ini cukup gampang karena langsung diketahui di soal itu kalau ini adalah barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang 54 cm, berarti diketahui bahwa A-nya sama dengan 2 cm. Dan ini adalah UN. Bukan N ya. Ini adalah UN. UN-nya sama dengan 54. Kita cari dulu N ini N keberapa? 54 ini N keberapa sih? Gitu loh. Nah. Oh, sorry. Betul. Berarti memang N-nya kan 4. Karena memang dipotong menjadi 4 bagian. Sorry. Nah, di situ UN-nya terpanjang 54. Berarti paling panjang itu 54. Nah, di 54 itu N keberapa gitu loh. N keberapa ya? Kalau N keberapa, 54 ini pasti N yang ke-4. Karena kan yang paling panjang. Di sini yang belum diketahui adalah R-nya. Nah, kita pakai rumus UN sama dengan AR 4-1, maka kita bisa cari R-nya sama dengan 3. Di sini panjang tali semula. Kalau panjang tali semula berarti kita cari apanya? S-nya. Kalau ditambah semua berapa? Nah, kita pakai rumus S, maka S keempat adalah 80 cm. Biasanya kalau kalian nggak pakai rumus, cari satu-satu kan? Oh, rasionya 3, ya tinggal aja dibagi 3 masing-masing. Atau dikali 3 kan? Kalau U1-nya 2, maka U2-nya sama dengan 6. U3-nya sama dengan dikali 3 kan? 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Tinggal kalian jumlah semuanya, selesai, dapat S4. Itu kalau misalkan nggak pakai rumus. Kalau misalkan ini pilihan ganda, kalian bebas pakai cara manapun. Mau dijumlahkan, mau pakai rumus juga nggak apa-apa. Pilihlah cara yang termudah. Oke, selanjutnya karena ini soal yang terakhir, kalian setelah ini akan saya berikan latihan soal yang seperti saya jelaskan seperti ini, yang jadi sesuai dengan gisi-gisi untuk nomor 1 sampai jadi 10. Jadi nanti ada 10 soal. Pergunakan waktu dengan baik. Usahakan jangan mencontek. Jadi soalnya kan saya sudah menjelaskan. Ini soalnya sudah ada. Kalian usahakan jangan tanya temenmu atau mencontek. Kalau misalkan nggak bisa, buka lagi video yang sudah saya share ini. Kalian tinggal memahami. Soalnya begini, caranya begini. Usahakan kalau misalkan kalian bisa dapat nilai 100 tanpa tanya, tanpa cheating, tanpa mencontek, saya acungi jempol. Berarti kemampuan kalian sudah sangat bagus. Oke? Cobalah untuk tidak tanya temanmu, tidak mencontek, karena tadi sudah saya kasih cara-cara yang ada di video ini. Oke. Silahkan mengerjakan, selamat mengerjakan, dan tetap semangat.